Kali bilang sama si siapa itu Bu Pio ya, istrinya Alvin Lim ya, hati-hati ya dengan uya-kuya, hati-hati jangan salah bergaul. Itu gara-gara salah bergaul dia merapat ke kadrun, padahal cuma diambil fotonya saja ya, tapi langsung karena sudah tahu itu begitu ketemu ke sana, waduh tahun politik malah ke sana. Waduh saya langsung ini ya, saya tanya terus ya, kamu yakin caramu? Kita nggak bisa sendiri Pak, kita kerja sama dengan mereka. Mereka mau bikin khilafah loh. Oh saya kalau tahu saya bikin khilafah, caranya mereka nggak. Jangan karena kita ingin membongkar kepolisian, terus kita juga halalkan segala cara, juga salah juga caranya, nggak boleh juga. Ada banyak hal yang konyol, tuduhan-tuduhan terhadap Alvin Lim ya. KTP palsu itu udah paling konyol dan disidang 2 kali. Itu sudah salah. Sekalipun Alvin Lim salah, ya jangan ngerjain orang dengan cara yang salah. Negara sudah salah tuh. Apapun negara sudah salah. Ya. Makanya saya berkali-kali bilang sama si siapa itu Bu Pio ya, istrinya Alvin Lim ya, hati-hati ya dengan uya-kuya. Hati-hati jangan salah bergaul. Itu gara-gara salah bergaul dia merapat ke kadrun, padahal cuma diambil fotonya saja ya, tapi langsung karena sudah tahu itu begitu ketemu ke sana, waduh tahun politik malah ke sana. Saya langsung ini ya, saya tanya terus ya, kamu yakin caramu? Kita nggak bisa sendiri Pak, kita kerja sama dengan mereka. Mereka mau bikin khilafah loh. Oh saya kalau tahu saya bikin khilafah, caranya mereka nggak. Jangan karena kita ingin membongkar kepolisian, terus kita juga halalkan segala cara, juga salah juga caranya, nggak boleh juga. Harus dengan yang benar juga. Loh Pak Paul caranya salah? Enggak, cara saya benar. Karena saya bukan warga negara Indonesia. Nah ya, kalau saya orang Indonesia nggak boleh. Saya bukan negara Indonesia, itulah sebabnya saya lepaskan keluarga. Benar ya, di Belanda Anda boleh double warga negara. Ya. Saya lepaskan warga negara saya, supaya saya jangan dibawa hukum Indonesia. Saya tidak perlu melepaskan warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia juga nggak akan tahu, saudara. Banyak orang di Belanda, orang Indonesia yang tinggal di Belanda punya 2 paspor, termasuk saya. Paspor saya masih ada paspor Indonesia. Paspor Belanda saya juga masih, saudara. Ya, cuman paspor saya Indonesia sudah digunting, ya sudah dibuang lah intinya pokoknya ya. Sudah nggak kepake lagi kemarin. Nah sekarang saya tinggal punya paspor Belanda. Ya dulu sudah pernah saya tunjukkan ya paspor saya paspor Belanda ya. Saya sudah tunjukkan paspor saya paspor Belanda. Makanya saya bisa pergi lintas negara ya. Kecuali ke Indonesia karena di paspor itu ditulis. Jadi kalau saya beli tiket Indonesia sudah pasti ditolak, saudara. Karena begitu saya daftar paspor yang itu masuk nomornya pasti keluar. Ya nggak boleh. Karena paspor itu tidak berlaku kan kalau kita beli tiket kan pakai paspor, ya kan? Nah, paspor itu langsung ditolak, saudara kalau beli tiket saya, ya udah pasti nggak bisa pulang ke Indonesia. Ya sudah nasib, gitu ya kan? Dan saya senang saja, ya kan? Nah sekarang kalau tentang Alvin Lim kita tetap dukung, tetap bela ya, saudara ya. Ini orang sudah jelas-jelas, ya. Nah. Itu tentang itu. Nah, balik lagi kita kembali istri presiden dengan istri presiden Korea dengan presiden RI. Ya, menurut saya KJ itu memang harus ditangkap. Jadi saya sudah menduga ini kadrun ya. Nah, tadi Pak Suara langsung dapat ya infonya lagi. Ternyata kadrun beneran kan. Dari caranya minta maaf itu bukan minta maaf, saudara. Itu namanya ya. Melepaskan diri. Iya, nggak benar. Ya sudah laporkan saja. Sebenarnya warga negara siapapun boleh melaporkan karena merasa dikorbankan. Ya. Karena merasa dihina, ya kan itu kan simbol negaranya. Itu kan simbol negaranya Galarua kan. Galarua kan di Indonesia bukan organisasi Belanda kan. Iya. Nah, kalau saya Galarua laporkan saya juga boleh. Galarua boleh melaporkan saya ke polisi. Ya. Boleh saja.
Kalau Pak Santiamar nih misalnya Galarua sepakat nih Pak Pon bahaya nih, laporkan aja sih ke polisi. Iya, iya. Walaupun ke polisi kita debat dengan keras kan, lo kok di situ terus, ya kita debat, lo kok terima duitnya, ya boleh-boleh saja, kita profesional. Saya hanya fundraiser saja karena saya cocok dengan perjuangan Galarua. Kan begitu saja kan. Saya kan hanya fundraiser, saya kan bukan pemilik. Pemiliknya ya Pak Tobing, Pak Ponto, Pak Santiamar sama Ibu Mantu. Kalian semua pemilik. Kalau kenapa? Ya kan kita bisa berseberangan, nggak masalah. Makanya saya tidak pernah ya katanya, Pak dipecat. Mana ada saya memecat Putih. Emang Putih pernah ada di aktanya Galarua? Dia Nggak pernah sendiri. ada. Pak Putih itu tidak pernah ada di atas Galarua, makanya waktu kita meeting terakhir, kita sama-sama sepakat semuanya, mereka semua, saya juga mendengar juga diikutkan meeting waktu itu, Pak Santiamar ambil alih langsung sesuai legalitasnya. Selama ini kan kita nggak sesuai dengan legalitas. Justru salahnya kita kan justru salah selama yang dulu-dulu itu salah kita. Karena waktu itu kan masih kacau, organisasinya nggak jadi-jadi kan, legalitasnya. Begitu legalitas sudah jadi, Pak Putih tetap tidak mau ada di dalam, ya nggak bisa dong. Harus ada di dalam, namanya nggak mau ya sudah jangan. Itu hanya sesimpel itu, bukan dipecat. Pak Putihnya yang tidak mau, ya sudah jangan, nggak bisa. Yang jadi kendalinya ya harus yang ada di situ. Saya aja yang jadi fundraiser juga keberatan. Apakah saya memecat? Ya enggak, saya nggak pernah memecat, ya kan? Pak Putih kesini jadi tetap kita terima kok. Emang Pak Putih salah apa sama kita? Hanya salah beda visi saja. Kalau kesalahan total ya kita nggak bisa ngomong. Ini penggelapannya nggak ada. Lah penggelapan buktinya mana? Lawang dia juga bekerja atas nama Galarua. Ya kan? Ada semua bukti-bukti pengeluarannya semua ada semua. Ya kan? Nah, walaupun kita tidak setuju semua ya kan. Termasuk saya sebagai fundraisernya, saya juga kalau saya keberatan kalau buat terus Galarua dimasukkan ke politik praktis, maksudnya ke mendukung partai tertentu, saya keberatan. Dari awal saya sudah bilang nggak boleh loh, kalau nggak saya nggak mau cariin dana loh, ya kan. Nah, tetapi kalau Galaruanya, kalau Pak Santiamarnya ternyata jadi pendukungnya, misalnya jadi pendukungnya Prabowo, saya nggak bisa ngelarang. Itu kan atas nama pribadi, bukan atas nama Galarua. Iya, jadi kita nggak bisa ngelarang semua kita, kecuali kalau dia pendukung Anies nggak boleh, karena kan kita sudah sepakat kita anti politik identitas. Nah, itu bedanya begitu ya. Jadi Pak Putih itu bukan dipecat ya. Memang Pak Putih tidak ada di dalam struktur. Jadi dia harus kasihkan ke Pak Santiamar, bukan dipecat. Karena dia tidak mau ada di dalam struktur. Dan kebetulan ada konflik visi misinya. Beliau mau Galarua diarahkan untuk bikin partainya Lenis Kagoya. Yang lain nggak mau, nolak. Paling keras kan yang ini kan, yang Bu Linda, yang paling keras menolak. Loh, kok malah kita dijadikan alat partai sih? Saya juga bilang, waduh, saya nggak mau disuruh cari duit buat partai. Nggak mau, saya nggak mau ya saudara ya. Adapun kalau nanti Galarua kemudian mendirikan partai sendiri, lah itu terserah Pak Santiamar dengan Pak Tobing, Pak Ponto. Bukan, saya nggak bisa apa-apa bikin partai Galarua kalian. Tetapi kan yang sekarang ini, de facto-nya, de jure-nya, ini adalah sebuah perkumpulan, sebuah pergerakan untuk membela rakyat kecil. Kalau kalian tiba-tiba mau jadi bikin partai Galarua, ya bikinlah sendiri. Partai Galarua, namanya sama, ya boleh-boleh saja, siapa yang ngelarang, kita nggak ada copyright ya Galarua, hak paten. Kan kita juga nggak ada. Kita nggak bisa ngelarang kalau Anda mau jadi partai juga kan. Cuma kita jadi fundraiser ini bukan untuk cari uang buat partai Galarua, bukan juga. Ya kan kalau nanti ada donatur ya karena Pak Santiamar sudah dicintai, kerjanya kelihatan kan sudah mulai kelihatan. Ya itu kan terserah Pak Santiamar, terserah para donatur, bukan saya lagi. Tapi kalau saya sudah cari buat partai Galarua nggak mau. Kalau buat perkumpulan Galarua kita terus carikan donasinya kan. Begitu, dan donaturnya bukan cuma dari saya saja ya, dari berbagai macam pihak, dari membership juga ya. Bukan dari saya saja sumber dananya Galarua itu. Saya bukan ownernya Galarua ya. Kan saya nggak bisa memutuskan apapun untuk saudara-saudara kudu ngerti loh itu. Kalau ada apa-apa kalian yang di Galarua yang di Indonesia yang di penjara loh, bukan saya loh. Tapi kalau Galarua terlibat dengan pergerakan saya, itu sah-sah saja. Iya, iya. Sah-sah saja. Loh, yang saya lawan, ya yang saya lakukan, apakah saya melakukan bunuh Islam? Nggak pernah, saudara. Nggak pernah. Suruh kasih makan itu orang-orang Islam supaya pinter.
Nah, kalau beda ya. Nah, sekarang tadi ya saya sudah kasih tahu Anda ya, jangan ya istri Jokowi itu salahnya apa? Ya terus dibilang kayak babu begitu ya, dia nggak babu, itu namanya kurang ajar, ya kan? Karena dia sudah mewakili kita semua. Kalau kemarin dia pakai jilbab tidak mewakili orang Kristen, ya kan? Nah, tapi kalau sudah mewakili semua terus dibilang kayak babu, itu namanya kurang ajar. Nah kamu di mana? Di dalam pembangunan Indonesia ini, tampak wajah aja nggak berani, ya kan si KC itu kan? Gitu saudara ya. Di mana kalian? Di mana perjuangannya si KC ini untuk kalau saya jelas saudara, kita kasih makan di sini orang-orang Indonesia, ya kita bikin pelatihan-pelatihan Pancasila bersama Pak Tobing di dalam segala kelemahan dan kekurangan beliau yang temperamen dan yang lain-lain kekurangan yang lain-lain. Ya kita butuh beliau hanya untuk Pancasila, ya udah karena beliau yang piawai dan dipercaya dan beliau punya legitimasi sebagai pengajar Pancasila. Kita tidak menuntut beliau sempurna, ya. Ada beberapa yang komplain temper Pak Tobing segala macam. Ya kita tidak urusan dengan tempernya. Ya kalau beliau mau berubah terserah. Ya kita juga berharap Pak Tobing evaluasi juga cara mengajar segala macam. Tetapi harus diakui materi-materi itu cukup berbobot, ya. Banyak orang-orang pada minta materinya beliau pada saya ya, dosen-dosen dari Visipol, mahasiswa doktoral, Visipol, banyak yang minta ke saya ya. Nah, saya udah nggak sanggup, langsung saya kasih nomornya Pak Tobing aja, langsung saja. Begitu saudara ya. Kalau mengenai tadi yang Pak Raja Uti bilang masalah Rudi Yohanes menghina istri saya. Kalau saya hina balik nanti takutnya nanti malah cerai mereka saudara. Kasihan ya saudara ya. Kasihan, jangan dihina istri orang yang enggak boleh saudara ya. Istrinya Rudi Yohanes kan nggak ngerti apa-apa tentang kita. Kecuali itu istrinya Rudi Yohanes ikut ngomong baru kita jabanin saudara ya. Tapi kalau nggak ikut ngomong ya nggak usah dilipat-libatkan, kasihan. Kalau istri saya sudah siap dengan semuanya saudara ya. Ya dari kami masih di Indonesia, kita diubur-ubur sama orang Islam. Sampai kita hari ini kita di Eropa kita pelayanan sama-sama. Karena istri saya memang ibu gembala yang baik. Ya, makanya saya selalu bilang teladanilah kami seperti kami meneladani Kristus, saudara. Teladanilah kesederhanaan kami. Teladanilah gaya hidup kami, saudara. Belanjanya kok mewah, sudah saya bilangin tadi. Itu belanja paling murah di Eropa, itu pelatih di Oriental itu 385 euro. Itu buat sebulan itu paling murah, saudara, di inti ini. Jadi bukan karena mau mewah-mewah borong, kelihatannya borong, tapi itu belanja paling murah di Belanda, saudara, untuk 1 bulan itu. Kulkasnya penuh, nanti kita bulan depan belanja lagi, sebulan sekali. Ya kalau yang lain-lain ya kita total untuk konsumsi kita untuk makan average 600 euro sebulan saudara. Itu murah banget saudara untuk orang 4. Ya itu murah banget. Gitu saudara ya. Oh jadi apalagi dia bawa masalah hubungan seks segala macam, gila ya saudara ya. Nah, itu makanya ya saya bilang ya donasi. Ya si Wak Donat ini memang ya gara-gara donasi kalap ya. Pikir ya mempermalukan diri. Ya. Masa dia suruh Valen katanya suruh ngesek sama istri saya. Ya. Ini saking udah kalap ini saudara. Untung saya sudah jadi nabi ke-26 ya. Kalau belum jadi nabi ke-26 kira-kira apa yang dilakukan tuh? Ya, saudara ya, untung saya sudah jadi nabi ke-26 ya. Penuh dengan cinta dan kasih sayang saudara ya. Cuman tetap saya bilang saudara ya, jangan berdonasi kalau rekeningnya nggak jelas saudara. Ya kalau nggak dibuka ya. Jangan berdonasi kalau rekeningnya nggak dibuka. Jangan berdonasi ya kalau orang itu tidak berdiakonia. Ya, akibatnya uang Anda itu hanya untuk kepentingan pribadi dan Anda nggak diberkati. Kalau Anda mau ngasih saja. Cuma jangan berharap ada berkat di situ. Ya Anda hanya dipermainkan ya. Terserah kalau Anda mau ngasih saja, ya kan? Kenapa Anda berdonasi ke Damaris? Rekeningnya selalu dibuka.
Semua mutasinya jelas. Ada uang masuk, uang keluar. Audit kita ada audit, jelas. Ya saudara ya. Nah, dan yang pegang uang bukan saya. Yang pegang uang adalah Ibu Lianti dengan Pak Stephen dengan Bu Mantu. Nah, bukan saya. Ya, Galarua yang pegang uang siapa? Pak Santiamer pun nggak pegang uang loh kalau di Galarua loh. Ibu Lisoy, Ibu Linda dengan Ibu Mantu juga. Jadi kalau Anda menghina Galarua, Anda sedang menghina Ibu Mantu. Bukan saya. Saya mah cuma nyarikan dana saja. Ya kan? Pemakaiannya terserah Galarua. Selama itu di dalam perjanjian kita yang awal, visi misi kita. Bukan buat bikin partai. Bukan buat danai partai tertentu atau mendukung calonnya sendiri. Nggak boleh. Iya. Gitu ya saudara ya. Kalau Pak saya mau pilih Ganjar, Pak Santi mau pilih Prabowo, ya itu urusan sendiri-sendiri. Tapi jangan pakai dananya Galarua buat mendukung partainya. Nggak boleh. Buat mendukung presidennya nggak boleh. Nah kemarin Pak Putih memang diarahkannya ke sana. Ya memang Lenis Kagoya didatangkan kemari kan, alasannya demi Papua. Saya sudah senang ya, wah ini bagus nih. Tapi begitu saya dengar laporan, akhirnya untuk entertain Pak Lenis Kagoya segala macam partainya ya maksudnya ya. Saya bilang saya keberatan Pak Putih, nggak boleh begitu. Saya nggak mau nyari dana buat seperti itu. Dari awal kita nggak seperti itu kesepakatannya di sini di grup. Ya begitu ya saudara ya. Pak Putih pun kalau tetap di sini kita welcome loh. Kita tidak musuhan dengan Pak Putih ya. Anda salah kalau ada kita bilang kita musuhan. Memang dia ada pisah jalan dengan kita. Tapi bukan berarti terus kita, Pak Putih jelek. Oh enggak saudara ya. Kita tetap welcome dengan Pak Putih. Saya sudah berkali-kali dengan Pak Toping. Memang Pak Putih masih ke sana ya. Masih Pak Paul, cuma ini belakangan jarang, mungkin sungkan kali. Oh, harusnya enggak apa-apa Pak Toping. Kita kan enggak musuhan. Harus tali silaturahmi tetap dijaga. Walaupun memang sempat mengesalkan beberapa orang dari kita, menjengkelkan ya. Oh saya juga sempat marah ya. Karena waktu itu kita nanya apa, dia ngeles gitu ya. Padahal sebenarnya kita sudah tahu, cuman nggak usah ngeles, jadi kita jengkel saudara ya. Mungkin dia merasa nggak enak gitu ya, merasa aduh ya biasa orang kan begitu kan. Tapi kan sudah, kalau sudah selesai sudah, kita kan bukan pendam. Gitu ya saudara ya, itu pertanggung jawab Galarua. Jadi hati-hati ya, hati-hati jangan sampai nanti donasimu nanti stop semua nanti. Aduh nanti donasimu dari koperasi simpan pinjam kacau kau. Aduh, ada ibu-ibu yang donasi, iya ibu-ibu donatur yang dari koperasi simpan pinjam kan, ownernya koperasi simpan pinjam kan, donaturmu kan. Makanya sekarang lagi pusing ya si Wak Donat ini, ya gara-gara saya ngomong, saya nggak bilang donasi ke Rudi di stop ya, enggak ya, saya nggak pernah bilang loh. Saya tidak pernah berkata stop donasi ke Rudi, tadi yang bilang itu Pak Rajauti bukan saya. Ya dia mau ngomong apa terserah dia. Kalau saya bilang stop donasi kepada orang yang tidak membuka rekeningnya dengan transparan belak-belakan. Kedua, orang-orang atau gereja atau YouTubers, termasuk orang Islam atau masjid yang tidak pernah berdiakonia. Apa itu diakonia? Sedekah itu loh saudara. Sedekah pun kalau nggak transparan jangan saudara. Kalau kita transparan, uangnya kita memang habis buat berdamaris itu habis buat berdiakonia, mau diapain lagi? Ya, kalau Anda nggak terima, Anda laporkan ke polisi, ya. Balik lagi ya, saya respect dengan istrinya orang-orang para ini ya. Kita nggak pernah. Kalau istrinya Saifuddin, saya tegur. Mengapa? Karena itu ada di tempat umum, ya. Wow, sama si Nandar. Kalau itu saya bilang tegur, karena itu memalukan kita semua. Perilaku itu kan kita lingkungannya kan itu saja, saudara. Terus apalagi kalau sampai Saifuddin kemarin yang mengumbar aib istrinya, itu juga saya tegur, nggak boleh. Ya, Saifuddin harus bisa mendidik istrinya. Ya, harus bagaimana caranya. Ya, kalau perlu ya gimana? Kalau perlu pulang. Lah, kamu suami istri nggak sepakat mau keluar negeri, gimana? Kalau saya dengan istri mah kita sepakat. Lo pertama pun kami nggak sepakat ya. Terus kemudian kita kasih pengertian pelan-pelan. Pertama pun kita semua pasti nggak sepakat. Itu kan perubahan besar keluar negeri itu meninggalkan segala macam. Tetapi akhirnya sepakat, saudara ya. Coba saudara, ya, ini terakhir ya. Terakhir. Wah ini saudara ya. Saya bersyukur saudara ya.
Ini satu-satunya hamba Tuhan yang menyatakan langsung ya, Pak Paul, saya mendukungmu. Nah, yang lain pada nggak berani, saudara. Panggil saya papi ya. Loh, nggak takut toh? Ya enggak, ngapain takut? Ya saudara, bahkan beliau itu luar biasa saudara ya. Secara rohani dia membapaki kami saudara. Dia tahu saya sendirian. Dia tahu saudara saya sendirian. Semua hamba Tuhan pendeta-pendeta mencaci maki saya. Saya nggak takut sendirian saudara, karena saya sudah ada misi dan visi dari Tuhan Yesus sendiri saudara. Makanya saudara nggak bisa ngapa-ngapain saya. Siapapun yang memusuhi saya pasti hancur saudara. Siapapun yang memusuhi saya dan memfitnah saya pasti hancur. Saya nggak usah ngapa-ngapain saudara. Anda lihat sudah buktinya sudah banyak saudara ya, berjatuhan. Semua orang yang memfitnah saya pasti hancur. Makanya saya harus jaga hidup saya harus benar. Kalau saya nggak benar saya juga hancur saudara. Makanya saya nggak boleh hidup nggak benar. Nah, itu pesan buat Anda semua ya. Pesan buat Anda semua ya. Saya tidak mengutuki, saya tidak nyupatani ya. Saya terus mengingatkan Anda. Kalau Anda tetap berdonasi kepada orang-orang yang tidak terbuka, suatu hari Anda akan kecewa. Ya. Orang-orang yang tidak berani transparan dalam hal keuangan. Ya, kalau keuangan kami terbuka ya. Kalau organisasi yang di Belanda, itu kita urusannya sama pemerintah Belanda, saudara. Ya, kok ditaruh di sini? Loh, itu urusan saya, saudara. Ini YouTube-nya saya juga kok. Ya kan? Lalu kadang-kadang saya kasih rekeningnya Pak Tobing aja, saya nggak pernah nanya rekeningnya Pak Tobing kok. Karena saya percaya dengan Pak Tobing. Dan itu semua memang masuk ke buku Pancasila. Ya kan? Lah kalau Pak Tobing terus belajar sendiri, emang penulis buku nggak boleh terima duit? Kan begitu saudara ya. Nah itu beda sekali ya. Nah kalau Anda mau gugat, tanya sendiri ke Pak Tobing. Nah sama kepala Apollonius Darmawan. Nah kalau ke KC ya saya nggak mau. Karena sudah ada statement sebelumnya, haram terima uang dari Joseph Paulusang. Ya kalau kamu mau dibantu Pak KC, ya istrimu kesini dulu ngomong sama saya. Ngomong di sini menjelaskan. Setelah itu kita bantu. Kalau enggak ya nggak mau saya. Jangan kamu ngatur-ngatur saya. Saya nggak mau diatur-atur begitu. Kita punya aturan sendiri di sini. Ya, dan aturan itu yang membuat saya dipercaya. Ya, kenapa YouTubers lain nggak dipercaya uang sampai 10 miliar? Karena mereka tidak punya aturan, tidak punya kesepakatan. Itu ya. Sudah terbuka. Ini ada yang bilang nih, pencari beras. Wah, kamu ketinggalan ya. Kamu ketinggalan. Terus terbuka audit, bos selalu pampangkan. Sudah saya pampangkan ya hasil auditnya. Sudah bolak-balik dipampangkan hasil auditnya. Ya, sudah kita tiap tahun. Nah kalau kamu mau minta hasil auditnya, kamu telepon langsung ke Galarua, ke Damaris ya. Itu sudah ada hasil auditnya dari akunting publik ya. Sudah ada auditnya, kita sudah dibilangin setiap tahun kita di audit. Kita sudah audit yang pertama ya, karena kita kan baru tahun pertama kan. Sudah diaudit ya, diaudit oleh akunting publik. Gitu ya, dan sudah saya buka di sini hasil auditnya. Ya, sudah dibuka ya. Terus ada yang bilang itu teorinya, enggak, saya nggak pernah berteori ya. Saya orang yang selalu melakukan apa yang saya omongkan. Oh, beli kapal donasinya mana? Emang saya pernah ngumpulin buat donasi beli kapal? Kan nggak pernah, ya kan? Nggak ada urusannya. Nah, semua tanya ya sama bendahara. Saya di sini tugasnya mengumpulkan dana, ya, dan itu inisiatif saya sendiri. Ya, bukan permintaan dari Damaris, bukan permintaan dari siapapun. Seperti saya ngumpulkan dana kemarin buat pesat, ngumpulkan dana buat NTT, ngumpulkan dana buat yang lain-lain, ya, itu tugas saya, kemauan saya sendiri. Kalau yang ke Cilegon, uangnya pasti masih, saudara ya. Hanya yang HKBP Cilegon sampai sekarang untuk diajak ibadah di depan kedutaan itu belum memberi respon, ya. Dan kita nunggu. Nah, uangnya kalau ada yang untuk Cilegon tetap masih saudara, tetap disimpan. Ya, tetap disimpan. Ya, Pak Santemur uangnya Cilegon dipakai buat makan sate kemarin ke Alexis. Kita kan ada pos-posnya Pak, pos apa namanya itu kan pos-posnya itu tersendiri, itu nggak bisa ada kodenya. Nggak bisa.
Iya, ini Kan kita buat program, Pak, nggak bisa. soalnya CNN ada pertanyaan dari Ceker Babi sama Wak Donat. Seharusnya nanya begitu ya, nanya begitu nggak usah orang nyampaikan ke saya. Anda bisa langsung tanya sama Galarua. Kenapa tidak mau bertanya? Ya kan itu selalu dibuka. Kalau nggak jelas ditanya, ya bukan malah memfitnah, ya. Nah, kalau saya mau disuruh ya ini apa bales pak itu bilang isinya nggak boleh ya. Nanti tiba-tiba, bro kalau saya ngomong apa nanti, oh saya kalau ngomong tajam ya saudara ya. Saya ini nabi ke-26, saya kalau ngomong tajam begitu saya ngomong, tiba-tiba nanti Rudi bisa pegatan sama istrinya nanti. Saya baru ngomong ya tentang Saifuddin. Ya padahal saya ngomongnya nggak tajam-tajam amat. Kejadian ya saudara ya. Saya juga sedih loh, Saifuddin ngalami musibah begitu saya juga sedih. Nah, cuman Saifuddinnya sombong, coba dia minta maaf sama saya. Tak lepaskan semua berkat, saudara. Pasti dipulihkan hidupnya Saifuddin. Ya, Yosua Tewu juga sama. Akhirnya kan hancur. Mau bangun lagi susah. Saifuddin mau bangun lagi susah. Ya, sebentar lagi nanti coba aja. Wadonat tahun kemarin sudah nyerang saya ya habis. Habis Wadonat ya. Hari ini aja subscribernya sama saya sama. Jumlah penonton saya selalu lebih banyak. Donasi jelas di sini lebih melimpah. Ya, cuman kita kerja sesuai aturan. Ya, kalau nggak terima, ya cek sendiri. Ya ke yayasan yang bersangkutan. Kalau nggak terima lagi laporkan polisi saja. Ya, Anda masyarakat, kalau Anda nggak terima dengan Galarua, dengan Damar Kasih atau Damaris, laporkan saja ke polisi. Ya, betul Pak Santiamer? Siap dilaporin polisi, Pak? Iya, setuju. Iya. Sekali kita. Ya. Ini ada yang bilang, Pak Paul dibantulah Pak Saifuddin. Mau bantunya gimana? Nanti saya bantu dibilang ikut campur urusan orang. Ya kan? Biar dia telepon saya. Pasti saya bantu. Pasti saya bantu. Ya. Tapi kan dulu sudah ngomong kan, Saifuddin ngundang ngucap juga kan. Haram terima bantuannya dari Joseph Paulusang kan, si muka pantat. Akhirnya hancur dia kan. Saya sudah ngomong ya. Ngapain saya dengerin si muka pantat? Nah dia bilang begitu ya. Akhirnya hancur karena dia tidak mau terima nasihat dari senior. Saya usia lebih muda tapi saya lebih senior dari Saifuddin. Ya, di dalam penginjilan, di dalam melayani Tuhan. Ya. Wak Donat sebentar lagi dia harus merendahkan diri ya. Saya nggak main-main ya. Semua fitnah itu akan berbalik, saudara. Sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Gilbert, Saifuddin, Yosua Tewu, siapa lagi? Ceker Babi, kalau memang dia sanggup, Alengso kalau dia sanggup, kenapa nggak bikin sendiri? Kenapa cuma ngoceh-ngoceh doang? Bikin sendiri itu si kapal oleng sama Ceker Babi ya. Nah, si Wak Donat, ya silakan. Kalau kamu sanggup, bikin sendiri. Ya, ajak itu donatur-donaturmu yang masih tersisa. Ya, cuma kok saya ragu kamu sanggup. Tadi Pak Suara bilang ya kemarin ya, kelasnya beda bro. Kelas kita beda bro. Balik lagi kalau cerita oriental tadi saudara ya. Ya memang kita kelasnya beda bro. Mainan kita beda. Mainanmu di Duri, mainan saya di dunia internasional. Ya mainanmu cuma mainan kampung. Mainan kami udah kelas internasional bro. Kelas kita beda. Oke Pak Santiamer. Ini Pak Rifom masih mau ngomong atau apa nih Pak Rifom? Tapi ini kita sudah kelewatan ya lihat jamnya. Pak Rifom silakan. 1 menit. Ya dah sekalian tutup dalam doa Pak Rifom. Oh jangan itu. Oh jangan begitu dong. Nanti dikutuk sama Calvin loh. Siap. Oke, ya, lanjut. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, saya cucunya terkencing-kencing. Oh betul. Nah, ini pemirsa, ini Pak Joseph Paulusang yang katanya penghina, katanya penghina NKRI, katanya penghina negara Indonesia. Beliau saat ini sedang mengembalikan posisi ibu negara pada tempatnya di dalam esensinya yang harus dihormatin. Sekarang si jenggot-jenggot kambing urat Arab Yaman yang hanya menyumbangsih wisata halal di puncak, ya esek-esek segala macam yang menghina segala macam ibu negara, kalian tidak menghujat mereka,
gitu loh. Sekarang silakan mau tuduh saya pengikutnya Paul Jang ya. Saya berbeda loh ya. Saya berbeda, saya mungkin di bawah bendera Muriwali, kita musuh. Di bawah bendera Muriwali mungkin saya mengatakan beliau Pak Paul Jang itu sesat, dan Pak Paul Jang mengatakan saya ini sesat juga, terserah lah gitu loh. Tapi saya coba melihat dalam hal objektif, seobjektif mungkin dalam hal ini, apa yang dikatakan Pak Paul Jang itu objektif. Mari kita sama-sama bela ibu negara yang sudah kembali pada posisinya sebagai ibu negara yang mengibui kebinekaan kita. Terus mengenai wadonat ya, lu masa bodoh lah, gue nggak jelas gitu loh. Transparansi aja nggak ngerti gitu loh ya. Terus mengenai Saifuddin, hanya kerendahan hati yang bisa menyelamatkan Anda. Cobalah WhatsApp unblock lagi Pak Paul gitu loh ya. Pak Paul bukan apa-apa saya loh ya, bukan. Tapi kalau seandainya Anda memiliki kerendahan hati, memiliki jiwa seorang murid, mungkin segala sesuatunya itu lebih baik. Pak Paul aja yang tutup dalam doa lah Pak Paul, jangan saya lah Pak Paul. Wah, ini nggak bener nih. Nanti saya jadi kodok dalam lagi. Oh, jangan. Saya ikut doa aja lah gitu. Ya, Saya Pak coba Santi Amar, menghargai silakan ini tutup ranah dalam kalian. doa Pak Santi Amar.